Oke, intinya yang perlu kita pikirkan apa sekarang ya? Silmi kaffa. Kan ada ayat ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffa. Ya. Surat apa itu? Al-Baqarah. Jadi coba lihat Bapak Ibu surah Al-Baqarah ayat 208. Ya. Al-Baqarah 208. Sebenarnya Islam ya semuanya sudah mengatur, tinggal kita mau apa tidak, itu ya sebenarnya. Ya kan. Yang dituntun mulai dari pamannya, kita lihat ayat ini ya. Di sini diingatkan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffa walat tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah 208. Ini saya ingin tunjukkan sedikit. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Walaupun di sini diterjemahkan masuk ke dalam Islam, silmi itu sebenarnya syariat. Nah gitu ya. Kalau inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Itu din, ad-din. Kalau di sini silmi. Silmi itu syariat. Jadi kita ini setelah masuk kepada Islam, lalu menjadi orang beriman, sekarang tugas kita yang ketiga adalah masuk diri kita kepada syariatnya. Berarti mengamalkan syariat Islam itu. Jangan ketika beruntung lalu diamalkan, kalau rugi enggak diamalkan. Tibojo wakaf, itu capek tuh. Kapan perlu dibek komprensi wakaf. Tibojo zakat, komprensi zakat dunia. Tibojo hibah, apa lagi? Haji, kapan perlu dibuat Kementerian Haji kan? Karena di situ. Tapi mana ada Kementerian Hukum Islam pamannya? Ya, yang ada itu baru pernikahan, yang tidak mengancam lah, pokoknya ada. Nangka mengancam eksistensi manusia di situ. Beko keluarlah bahasanya kan, kita kan bukan negara Islam. Ya kalau bukan negara Islam kenapa diurus juga gitu, ya kan? Nah, maka dari itu sebenarnya kita mulai memperjuangkan itu. Bagaimana nanti yang belum syariat gitu. Sekarang sudah ada kompilasi hukum Islam yang mengatur pernikahan, yang mengatur tentang waris, yang mengatur tentang zakat, tentang infak, tentang keluarga, bagaimana keluarga yang Islam, itu sudah ada undang-undangnya, kompilasi hukum Islam. Nah sekarang nanti bagaimana yang pidananya lagi, ya kan? Bagaimana hukum pidana dalam Islam, kayak potong tangan, ya kan? Nah berhadapan itu hukum positif dengan hukum syariat, ya kan? Kalau ibu-ibu pergi ke Makkah, nanti kalau ada orang-orang yang tangannya potong keduanya, ya minta-minta, itu sebenarnya bekas dari hukuman. Kebanyakan seperti itu, kecuali anak-anak yang kecil-kecil kan. Jadi potong tangannya sini Pak, itu tandanya dilaksanakan hukum Islam, ya kan? Nah kita disuruh masuk ke situ. Jadi silmi itu tuntunan, ya kan? Bagaimana tuntunan Islam itu? Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada enggak aturan di situ?
Ya kan? Kalau tidak bisa bernegara, minimal pribadi-pribadi kita mengamalkan. Ya kan? Mau makan apa tuntunan Islamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur? Bismika juga. Ada tuntunnya. Ya kan? Keluar rumah? Bismillah juga ada di situ. Iya kan? Masuk masjid? Ada juga tuntunannya. Ya kan? Allahumma aftahli abwaba birahmatika. Keluar masjid? Ada lagi. Allahumma as'aluka min fadlik. Ada sadonya Pak. Jago lalu? Alhamdulillah rabbil alamin minimal kan? Iya kan kalau tidak tahu juga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Rambu-rambu halal haram ada enggak? Ada. Jadi itu jangan sengaja kalau tidak menguntungkan tuh mundur. Kalau menguntungkan maju. Makanya orang-orang munafik itu sama dengan orang yang berjalan di bawah kilat. Kilat menyambar. Ketika kilat menyambar, apa yang nampak di depan kita? Tarang, jalan. Di jalan tarang tuh jalannya. Kata kau kilat kau berhenti, hanya berhenti loh. Jadi kalau tarang dia jalan barunya. Nanti di akhirat pun gelap bagi mereka tuh, Bu. Maka itu orang Islam tuh bercahaya. Ya kan? Hanya akan mencari itu cahaya-cahaya dari orang-orang Islam itu. Maka orang-orang munafik itu seperti orang berjalan di kilat menyambar, petir menyambar. Kalau menguntungkan mereka, ya kan? Nah mereka inginnya yang kalau bisa seperti ini. Ingin yang mudah, kalau bisa memudahkan dah, kalau mudah bisa, kalau enggak itu. Yo pilih-pilih ya. Nah, yang menguntungkan dilaksanakan, yang tidak menguntungkan ya sudah tinggal. Iya kan? Makanya wa man la yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, bahwa zalim orang-orang zalim itu. Ya kan? Nah, maka itu kafa. Yang diingatkan di sini itu adalah ya kafa, kufu. Sekurang-kurangnya ibu-ibu kita apa yang bisa kita lakukan untuk menegakkan syariat Allah. Mulai dari ibadah fardilah dulu. Ya kan? Kalau nanti kita baca dunia awak si pungguk. Ya nak merindukan bulan. Kan tak masuk begitu. Moto tajuk seorang ni kan. Kita perbaiki mulai dari ibadah kita. Solat awak lah tapi waktu. Mulai berjamaah. Gitu ya. Nah, baca Qurannya seperti apa? Itu ibadah fardi. Nanti baru masuk kepada ibadah keluarga. Itu dulu, Bu. Kita memperbaiki diri di situ saja. Kalau mau bicarakan nanti ini hukum tentang ini, tentang itu, awak kok orang siko je ya. Ya nak. Maka dari itu nanti kita coba memperbaiki. Bukankah memperbaiki pribadi akan muncul satu pribadi yang baik, nanti dia berkumpul. Berarti akan ada muncul perkumpulan orang baik. Kalau kelompok ini dah baik, kelompok ini baik, nanti akan ada satu kelompok besar yang jadi orang baik.